Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Aprilia Angelina. Saya dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi atau sistem pernafasan. Struktur sistem respirasi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada struktur utama dan struktur pelengkap. Di struktur utama terdapat saluran pernafasan atas, saluran pernafasan bawah, dan paru-paru. Di saluran pernafasan atas ada nasal, sinus paranasal, nasal cavity, faring, dan laring. Sedangkan pada saluran pernafasan bawah terdapat trakea, bronkus, bronchiolus, dan alveoli. Pada struktur pelengkap dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pleura dan otot pernafasan. Yang pertama ada hidung. Nah, udara pertama kali masuk sistem pernapasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Pada rongga hidung, udara kemudian disaring oleh silia dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Selain itu, udara akan dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Selanjutnya, udara mengarah ke faring. Faring adalah persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, faring ini adalah tempat dilaluinya udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis. Epiglotis adalah sekat antara tenggorokan dan kerongkongan. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutup saluran tenggorokan. Ketika makanan turun menuju gaster, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk ke laring, yang merupakan bagian atas dari saluran pernafasan. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan di dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara. Suara dihasilkan ketika otot-otot dalam kotak suara berkontraksi yang kemudian merentangkan pita suara sehingga bergetar. Dari laring, udara masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea ini terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Dari trakea, selanjutnya ada dua cabang yang disebut dengan bronkus. Bronkus bercabang-cabang lagi dari paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut dengan bronchiolus. Kumpulan dari udara kemudian masuk ke alveoli. Kumpulan dari alveoli disebut dengan alveolus, yang merupakan kantung udara di ujung bronchiolus. Oksigen dari udara yang memasuki alveoli akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli, dan kemudian akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang dikelilingi setiap alveoli. Sedangkan dalam arah berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler. Sedangkan dalam arah berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara untuk dikeluarkan keluar tubuh melalui mekanisme ekspirasi. Sekian presentasi tugas dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam bermateri atau dalam pengucapan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.